khususnya penanganan pengungsi ini bisa berjalan secara tepat dan cepat, dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengungsi ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi, sudah berkirim surat kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan baik personil dan alat peralatan, kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan langkah-langkah penanganan masyarakat khususnya yang terdampak bencana erupsi ini, para pengungsi, kebutuhan dasarnya ini bisa terpenuhi secara maksimal. Terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di lokasi terdampak agar tetap tenang, waspada, dan terus mengikuti informasi dari pemerintah, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan BNPB beserta aparat pemerintah lainnya. Jangan termakan isu-isu atau hoax atau berita-berita yang menyesatkan. Yakinlah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, dan segenap komponen bangsa yang lainnya ini tetap akan serius dan konsisten untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang tadi saya sampaikan di depan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Lejen TNI, Suharyanto SOSMM. Teman-teman media, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendapatkan informasi perkembangan juga dari beberapa narasumber lainnya. Yang pertama kami persilakan Bapak Kepala Badan Geologi, Bapak Eko Lelono untuk menyampaikan informasi update terkait aktivitas Gunung Semeru dan hal-hal penting lainnya mungkin sangat penting untuk kita waspadai dan untuk kita jadikan pedoman di lapangan. Pada Bapak Eko Lelono kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala BNPB, Bapak Ibu, narasumber yang lain. Jadi kami coba merangkum ya secara data-data teknis yang ada di Gunung Semeru ini. Jadi Gunung Semeru ini memiliki tipe strato dengan kubah lava dan puncak tertingginya itu di Mahameru 3.676 di atas permukaan laut. Secara administratif ini terletak di Gunung Malang, Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jombring Seloko yang terletak di sebelah tenggara puncak Mahameru yang terbentuk sejak 1913. Letusan Gunung Semeru umumnya bertipe vulkanian dan strombolian, berupa penghancuran kubah atau lidah lava serta pembentukan kubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Jadi pengamatan hari ini secara visual ya salah satu sebelum kejadian ini gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut ya, teramati hembusan gas dari kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tingginya lebih kurang 100 sampai 600 meter dari puncak. Kemudian juga kita lihat cuaca di sini cerah, hujan, anginnya lemah gitu ya, dan suhu udara lebih kurang berkisar 20 sampai 32 derajat Celcius. Erupsi yang terjadi tidak menerus menghasilkan kolom erupsi berwarna kelabu dengan tinggi maksimum 300 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Hari ini awan panas terjadi luncuran 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava dengan arah luncuran ke tenggara. Pasca kejadian awan panas guguran terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncuran tidak teramati. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 mulai pukul 13.30 terekam getaran banjir pada seismogram. Kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara. Ini ke Sungai Besuk Kobokan. Dari sisi kegempaan, ini jenis jumlah dan jenis kegempaan yang terekam selama
tanggal 1 sampai 30 November 2021 didominasi oleh gempa letusan dengan rata-rata 50 kejadian per hari. Sedangkan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2021 terekam gempa guguran masing-masing 4 kali. Kemudian juga kita lihat, kita amati juga ada gempa-gempa vulkanik ya, gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal, dan tremor terekam dengan jumlah sangat rendah. Nah, dari hasil pengamatan visual ini menunjukkan pemunculan guguran dan awan panas guguran diakibatkan oleh ketidakstabilan endapan lidah lava dan interaksi batuan yang bersuhu relatif tinggi dengan air hujan. Aktivitas yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember merupakan aktivitas permukaan. Dari kegempaan tidak menunjukkan adanya kenaikan gempa-gempa yang berasosiasi dengan suplai magma atau batuan segar ke permukaan. Dari sisi potensi ancamannya, potensi bahaya ancaman erupsi Gunung Semeru berupa lontaran batu pijar di sekitar puncak, sedangkan material lontaran berukuran abu dapat tersebar lebih jauh tergantung arah dan kecepatan angin. Potensi ancaman bahaya lainnya berupa awan panas guguran dan guguran batuan dari kubah atau ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan dari puncak. Jika terjadi hujan, dapat terjadi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental tadi, kami simpulkan potensi ancaman bahayanya, maka tingkat aktivitas Gunung Semeru masih ditetapkan di level 2 atau waspada. Nah, untuk sebagai rekomendasinya, dalam status level 2 atau waspada, agar masyarakat atau pengunjung juga wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan dan tenggara, serta mewaspadai awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Saya kira demikian Bapak informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM. Berikutnya mungkin kita memerlukan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan sebaran abu vulkanik yang mungkin juga sangat berpengaruh pada sektor penerbangan. Telah hadir Bapak Deputi Meteorologi dan Kapus Penerbangan, tapi mungkin akan diwakili oleh Pak Guswanto, Deputi Meteorologi. Kami persilakan, Pak. Atau Pak Edison, Kepala Pusat Penerbangan. Baik, mohon izin Bapak Pimpinan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini dari Stasiun Meteorologi Juanda, memperlihatkan bahwa potensi abu vulkanik pada update pada malam hari ini itu bergerak ke arah barat laut pada ketinggian 0 sampai 30.000 feet, kemudian hingga di atas 50.000 feet bergerak ke arah barat. Kemudian aktivitas dari Gunung Semeru tersebut memperlihatkan bahwa memang untuk 3 wilayah terdampak, yakni untuk stasiun untuk Bandara Yogyakarta International Airport, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, saat ini belum terlihat adanya pengaruh dari abu vulkanik yang masuk ke wilayah tersebut. Demikian pula halnya untuk di Bandara Adi Sumarno dan juga di Malang. Dan saat ini kami dari BMKG tetap terus memantau perkembangan dari aktivitas dari Gunung Semeru tersebut, terutama juga berkoordinasi dengan pihak Airnav ya,
untuk mengetahui bagaimana potensi yang terjadi dari aktivitas tersebut. Tentunya memang kami akan terus memantau kegiatan tersebut yang sangat mempengaruhi tentunya bagi bagi aktivitas penerbangan. Demikian sementara yang kami laporkan. Satu lagi mohon izin. Baik, terima kasih Pak Edison. Mungkin terakhir dari Kementerian Kesehatan, dari Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Bapak Eka Jusuk Sinka, informasi yang sangat penting mungkin kesiapan vaskes kita di Lumajang dan beberapa tempat lainnya untuk menampung jika diperlukan, jika ada korban luka dan lain-lain. Bapak Kapuskris, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Mudah-mudahan suara saya jelas. Saya ingin melaporkan bahwa tim pusat krisis kesehatan bersama-sama dengan tim BNPB malam ini bergerak untuk menuju ke lokasi yaitu di Lumajang, dan sebagian juga sudah ada di Surabaya untuk berkoordinasi dengan kantor regional pusat krisis dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dengan membawa logistik malam ini sudah bergerak ke Lumajang dan dari Surabaya, dan dari Jakarta juga demikian. Korban dari lapangan terpantau bahwa sebagian adalah luka bakar, sehingga puskesmas yang ada di sana telah mempersiapkan segala pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh bencana Gunung Semeru ini. Alat-alat medis seperti masker, kemudian masker N95, sarung tangan, salep luka bakar, salep mata juga akan segera digerakkan pada hari ini juga malam ini ke lokasinya. Tujuannya adalah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas. Kami juga telah membawa di tenda-tenda untuk melakukan pelayanan kesehatan darurat di lapangan, dan juga memperkuat pelayanan kesehatan di pengungsian-pengungsian. Demikian laporan dari kami, dan terus berkoordinasi dengan Kapus Dalop dan Kepala BNPB di Jakarta dan juga di Surabaya dan Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eka Jusuk Sinka, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Rekan-rekan media, mungkin kami membuka beberapa pertanyaan. Kita ambil dulu yang dari ruang online terkait dengan korban luka. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapuskris, dominan luka bakar dan saat ini sudah ditangani. Kemudian terkait dampak erupsi Semeru sampai padam listrik, kami rasa tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan Geologi terkait dengan tren aktivitas Gunung Semeru. Mungkin ini perlu disampaikan. Mungkin kami persilakan Bapak Kepala Badan Geologi mengenai tren aktivitas Gunung Semeru. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau kita amati tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kegempaan, ya ini relatif rendah di jumlah kegempaan. Kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 5, artinya dari dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember, bahkan juga dari tanggal 1 sampai 30 November juga rekaman juga tidak terlalu banyak gitu ya. Ini memperlihatkan kelihatannya tidak ada penambahan material dari bawah lagi, itu suplai magma itu tidak kelihatannya bukan itu arahnya, tapi kejadian kemarin ini kelihatannya memang ada juga faktor dari luar ini kelihatannya terkait dengan ini tadi ketidakstabilan dari endapan atau lidah lava ya, di mana ini mungkin disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga ini memicu lava yang tadi ada di sana itu menyebabkan erupsi atau guguran daripada awan panas gitu. Jadi kalau dari sisi kegempaannya ini relatif rendah gitu ya, artinya ini tidak berasosiasi dengan peningkatan adanya suplai magma atau batuan ke permukaan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita tim para pengamat di pos pengamat Gunung Api Semeru ini kami bekerja 24 jam untuk mengamati ini.
Jadi kalau sewaktu-waktu ada peningkatan dari aktivitas Gunung Semeru ini, tentu nanti akan kami informasikan, ya, koordinasikan dengan Bapak dari Bapak Ibu dari BPBD, BNPB, juga dari pemerintah daerah, supaya nanti ada kira-kira bisa mengantisipasi tindakan untuk selanjutnya seperti apa begitu. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian terkait dengan dampak di sektor penerbangan, tadi sudah disampaikan sejauh ini belum ada dampak signifikan di Bandara Yogyakarta dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Kapus Penerbangan. Berikutnya terkait dengan apakah ada pendaki Gunung Semeru yang terperangkap. Berkenan mungkin Bapak Kepala BNPB, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi sebelum acara konferensi pers kami koordinasi dengan Pak Dandim Lumajang, kemudian dengan Bupati Lumajang. Jadi sampai sekarang belum ada informasi apakah ada pendaki Gunung Semeru yang terperangkap. Tetapi tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa ada penambang pasir. Penambang pasir ini yang masih berusaha dievakuasi karena pada saat kejadian erupsi, para penambang pasir ini dalam titik yang tidak sempat untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini masih diupayakan oleh BPBD, oleh TNI Polri yang ada di sana, termasuk dari unsur-unsur BNPB. Ini di lokasi debunya sangat tebal sekali, kemudian mobil-mobil yang tidak 4x4 ini tidak bisa untuk mencapai sasaran. Tapi ini juga perkembangan akan kami pantau terus untuk terus diupayakan untuk para penambang pasir ini bisa segera dievakuasi. Kemudian sebagai tambahan informasi bahwa ada satu jembatan, yaitu jembatan Geladak Perak di wilayah Desa Sumberwuluh ini putus, tidak bisa dilewati. Sehingga praktis lalu lintas Lumajang Malang ini tidak bisa dilewati, baik roda 2 maupun roda 4. Akibatnya untuk evakuasi para pengungsi bisanya dilaksanakan ke arah Kabupaten Malang, jadi tidak ke arah Kota Lumajang. Ini kondisi terakhir, dan ini kami akan update terus kondisi berikutnya, tetapi sampai dengan sekarang ini belum dilaporkan adanya korban meninggal dunia. Demikian, moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Untuk dari ruang Zoom, untuk terkait posko bantuan, kita tetap berkoordinasi dengan BPBD untuk yang nantinya akan menjadi hak untuk bantuan. Kita akan sampaikan informasi berikutnya melalui rilis BNPB. Kemudian untuk akses darat, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, ada satu jembatan yang putus, tetapi masih bisa lewat ke Kabupaten Malang. Mungkin dari ruang online, kami kira cukup. Dari ruang offline, teman-teman silakan. Pagi dari Kompas TV izin bertanya. Yang pertama tadi yang terkait dengan adanya penggali pasir yang tadi kata Bapak sampaikan ada yang masih terjebak dan diupayakan dan evakuasi. Apakah sebelumnya ada laporan berapa jumlah penggali pasir yang di sana dan apakah lokasi penggali pasir tersebut memang termasuk dalam titik yang memang membahayakan dan berdampaknya akan lebih besar begitu jika ada orang yang berada di sana. Kemudian tadi kan kalau buka korban terima dan korban jiwa tadi sudah saya sampaikan, tapi yang ingin saya tanyakan evakuasi berapa desa yang terdampak Pak terkait dengan adanya erupsi di Semeru ini, apakah memang kerusakannya cukup parah dan ada berapa desa? Dan apakah sudah dipastikan dari BNPB sendiri bahwa desa-desa yang terdekat dari Gunung Semeru itu sudah dievakuasi semuanya dan sudah diselamatkan oleh BNPB? Kemudian yang terakhir, apakah ada hambatan dari tim evakuasi? Tadi kalau Bapak tadi sampaikan ada jembatan yang putus, apa itu menjadi salah satu hambatan juga terhadap tim evakuasi untuk mengevakuasi warga di sekitar gunung erupsi? Terima kasih. Langsung. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi yang disampaikan, informasi para penambang pasir ini baru saja dapat dari Pak Bupati Lumajang. Dan Bupati Lumajangnya sekarang sedang menuju ke titik itu untuk berusaha melaksanakan evakuasi. Untuk jumlahnya berapa-berapanya kami belum dapat informasi yang pasti.
Tetapi kan erupsi Gunung Semeru ini bukan pertama ini terjadi. Bahkan di tahun ini, di awal-awal tahun kan itu sudah terjadi. Jadi imbauan-imbauan dari pemerintah daerah, dari BPBD, dari BNPB ini terus dilaksanakan dan para penambang pasir ini tidak beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai. Namun kejadian yang erupsi sekarang ini kan terkesan memang cepat sekali gitu. Sehingga ada beberapa para penambang pasir ini yang belum sempat untuk ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi sampai saat ini belum juga ada laporan apakah mereka korban atau bagaimana belum. Jadi mohon nanti menunggu, kami akan terus update informasi ini sehingga ada kejelasan terkait dengan para penambang pasir. Kemudian untuk masyarakat yang di daerah desa itu sudah di 3 titik tadi, sudah di tempat pengungsian di 3 titik yang tadi saya sampaikan, yaitu 2 di Kecamatan Pronojiwo, yaitu di Desa Supit Urang dan Desa Curah Kobokan, dan 1 tempat lagi di Kecamatan Candipuro, yaitu di Desa Sumberwuluh. Untuk jumlah pastinya berapa yang di titik-titik ini nanti akan kami update. Jadi itu informasi awal tentu saja, karena baru tadi sore sehingga informasinya masih belum rinci, tapi paling tidak media sudah tahu gambarannya di lapangan. Terima kasih. Tim evakuasinya Pak? Hambatan dari tim evakuasi, apakah ada hambatan untuk mengevakuasi? Tim evakuasinya ada hambatan, tadi saya sampaikan bahwa itu debunya sangat tebal. Debunya sangat tebal, kemudian mobil-mobil yang tidak 4x4 ini susah bergerak begitu. Nah ini juga dari unsur-unsur TNI Polri juga sudah berusaha masuk. Kemudian ada jembatan Geladak Perak ini yang putus. Nah ini juga salah satu hambatan pelaksanaan evakuasi para pengungsi. Karena para pengungsi ini kalau tidak putus biasanya kan dievakuasi ke arah Lumajang. Tapi ini karena putus hanya bisa dievakuasi ke arah Malang. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, masih ada mungkin kita limit 3 pertanyaan lagi. Silakan dari TV One. Ya, saya Jasmine dari Jasa Selamat Malam. Mungkin tadi lebih lagi bagaimana informasi korban yang mengalami luka bakar. Apakah ada kendala dan apakah rumah sakit di sana mampu menampung para korban tersebut? Lalu untuk kerusakan fasilitas umum di sekitar Gunung Semeru, Pak, apakah ada yang mengalami kerusakan? Dan terakhir bantuan logistik untuk para pengungsi saat ini seperti apa keadaan? Mungkin saya jawab 2 ya. Nanti yang masalah kesehatan nanti ada dari Kementerian Kesehatan. Untuk logistik, ya kami bergerak malam ini tidak menunggu besok. Kalau besok pagi saya dengan tim, tetapi kalau nunggu besok, waktu sampai besok kan perlu waktu. Jadi malam ini sudah bergerak, tim dari BNPB, beserta dari Kementerian Kesehatan, membawa logistik-logistik dasar bagi pengungsi. Nah kalau di tempat pengungsian kan perlu makanan panas, ini yang kita dorong, makanan siap saji, perlu tenda-tenda untuk darurat, perlu matras, perlu selimut, nah itu yang kita dorong duluan. Nah nanti jumlahnya apakah kurang atau cukup, ya nanti sambil berkembang. Intinya kami sudah berusaha kebutuhan-kebutuhan dasar daripada pengungsi ini bisa terpenuhi. Kemudian untuk evakuasi yang luka bakar, memang ada beberapa yang terkena luka gitu dari medsos tadi kan beredar. Ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kementerian Kesehatan. Nah untuk di lapangan memang kami belum dapat laporan, hanya dari Pak Bupati tadi melaporkan untuk mencapai ke tempat pengungsian agak susah karena debunya tebal sekali. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Kepada Bapak Eka Yusuf Singka, Bapak Kapuskris dari Kemkes, ada pertanyaan dari media yang ada di BNPB. Pertama terkait dengan proses evakuasi dan penanganan korban luka bakar. Kira-kira tadi memang sudah dijelaskan, apakah ada informasi yang lebih detail yang mungkin bisa jadi panduan di lapangan sekiranya tidak bisa ditangani oleh puskesmas pembantu, lalu langkah-langkahnya prosesnya seperti apa? Kami persilakan Bapak Kapuskris. Bapak Eka Yusuf Singka,
Apakah masih bersama kita? Ya, silakan Pak. Oh, mohon maaf, masih di mute. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa memang korban yang paling cukup parah yaitu karena akibat luka bakar di Pasiran dan juga di Penanggal, itu sudah ditangani di puskesmas. Jadi penanganan yang paling penting adalah kegawat daruratan itu bisa mengembalikan dahulu cairan-cairan yang sudah diberikan seperti infus dan sebagainya. Grade-nya grade 2A sampai 2B. Jadi memang ada satu orang yang menurut informasi itu dibawa dirujuk ke rumah sakit di rumah sakit, satu orang di rumah sakit Dr. Haryoto dirujuk karena membutuhkan infus vena sentral. Jadi sampai saat ini kami juga sedang berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan koordinasi terus ke lapangan. Yang paling penting adalah korban-korban tadi dan tim-tim kami seperti dari Persatuan Ahli Bedah, kemudian juga dari MDMC juga sudah ada di lapangan untuk membantu rumah sakit darurat yang ada di sekitar tempat lokasi terjadinya bencana ini. Baik. Kami rasa cukup, Pak Kapus, Chris, ada tambahan. Ada beberapa tambahan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB kepada Bapak Lejen TNI Suharyanto. Kami persilakan. Baik, rekan-rekan media sekalian, penanganan bencana kan selalu ada langkah-langkahnya. Nah, sekarang kejadian bencana sudah terjadi, maka segera unsur pemerintah daerah, BPBD, unsur Forkopimda, TNI Polri yang ada di Kabupaten Lumajang ini segera akan mengkaji secara cepat. Nah, hasil kajian ini nanti oleh Bupati Lumajang, beliau akan menentukan apakah ditetapkan menjadi status darurat atau tidak. Nah, biasanya kalau gunung erupsi seperti ini karena sudah banyak pengungsi, pasti itu akan ditetapkan menjadi status darurat. Nah, kemudian setelah ada status darurat, maka posko-posko yang dalam tahap-tahap pencegahan ini sudah disiapkan, ini segera aktif gitu. Baru nanti ada operasi tanggap darurat. Nah, operasi tanggap darurat, BNPB juga langsung turun, kemudian akan membentuk sub-sub satgas. Misalnya ada pengungsian, itu biasanya dari klaster-klaster pengungsian dan perlindungan, kemudian juga ada gangguan kesehatan, berarti Kementerian Kesehatan masuk di situ. Kemudian apabila ada yang hilang, apabila misalnya tadi sampaikan penambang pasir misalnya ada hilang, nanti juga ada satgas subsatgas untuk mencari untuk klaster-klaster penyelamatan. Tentu saja informasi-informasi yang tadi kami sampaikan sifatnya masih berkembang terus, belum detail, belum rinci. Kita juga terus mengumpulkan informasi agar nanti bisa melengkapi data-data awal ini, dan kami mohon juga dukungan dari media semua agar informasi apapun yang didapat ini disampaikan secara serasi dan berimbang kepada masyarakat. Sampai masyarakat ini yang sudah terdampak bencana tentu saja mengalami penderitaan, ditambah lagi dengan berita-berita yang menyesatkan. Mungkin itu tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Siap, Bapak. Mungkin ada tambahan, bersama kita sudah bergabung Ibu Indah Masdar, Wakil Bupati Lumajang. Berkenan kami disampaikan perkembangan informasi tindak darurat pasca erupsi, Ibu Wakil Bupati, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah, apa kendala dan apa yang menjadi kebutuhan di daerah. Kami persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami saat ini berada di Puskesmas Penanggal. Setelah kami tadi dari bukan daerah Curah Kobokan. Di Curah Kobokan itu kurang lebih ada 300 kakak. Sebagian besar sudah mengungsi, kemudian tinggal beberapa orang yang sudah kita berhasil evakuasi. Tetapi terakhir tadi, kira-kira 1 jam yang lalu, masih ada sekitar 10 orang yang
masih belum bisa dievakuasi karena lokasinya agak sulit. Evakuasi lamban karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi dikarenakan lumpur itu setinggi hampir sampai lutut kaki. Kami juga dibantu oleh komunitas JIP sehingga sampai dengan saat ini masih proses evakuasi. Mudah-mudahan yang sisa ini segera bisa terevakuasi. Ada 1 orang yang meninggal dari Curah Kobokan dan akan segera sudah akan dibawa oleh mobil ambulan dan mudah-mudahan sudah terangkut tadi karena waktu saya di sana tadi masih sedang dalam proses untuk evakuasi. Hampir semua rumah hancur di Curah Kobokan dan semua mengungsi di sebagian besar di Balai Desa Penanggal karena kami kalau yang tahun lalu kami membuka tenda pengungsian di lapangan Kamar Kajang, tetapi sekarang tidak memungkinkan karena dikhawatirkan ada lahar susulan yang sampai ke lapangan Kamar Kajang, sehingga di Kamar Kajang hanya dibuka dapur umum dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Kemudian yang luka-luka parah, luka bakar akibat lahar panas, kurang lebih ada 41 yang dievakuasi di Puskesmas Penanggal. Yang luka bakarnya sangat parah, kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, dan sebagian di Rumah Sakit Pasirian. Di Puskesmas Candipuro ada sekitar 7 orang yang sedang dirawat, sedangkan di Puskesmas Penanggal tersisa kurang lebih 10 orang ya. Kurang lebih 10 orang dan ada ibu hamil 2 orang, yang satu hamil 9 bulan, yang satu 8 bulan. Selanjutnya itu tadi untuk Curah Kobokan Desa Supiturang. Ada jembatan putus, yaitu Geladak Perak namanya, yang menghubungkan antara Lumajang, Malang. Sehingga saudara-saudara kami, warga yang ada di Pronojiwo, kita tidak bisa mengarah ke sana kalau dari Lumajang karena jembatannya putus, sehingga tadi beberapa teman terpaksa harus mutar lewat Malang. Dan kami berharap BPBD serta Dinas Sosial Malang, Kabupaten Malang, hendaknya kami mohon bantuannya bisa membuka posko, baik posko untuk tempat pengungsian maupun dapur umum untuk melayani warga kami yang ada di Pronojiwo, karena tidak memungkinkan kami ke sana akibat jembatan yang putus dan banyak pohon-pohon yang tumbang mengakibatkan jalan nasional menuju arah Malang juga terhambat. Kemudian di Desa Sumberwuluh itu ada namanya Kampung Renteng dan itu adalah area tambang juga di sekitar sana, di Besuk namanya. Itu ada 2 orang yang hilang, sampai sekarang belum bisa ditemukan, dan ada sekitar 8 orang yang terjebak di kantor milik pemilik tambang.
Jadi sekitar 8 orang terjebak di sana dan kami tidak bisa menghubungi karena HP-nya tidak bisa dihubungi. Tadi sore sempat mengirimkan ini video, minta tolong untuk bisa dibantu. Tetapi petugas dan teman-teman relawan dari BPBD tidak bisa mengevakuasi karena lahar panas sudah di sana. Kami menunggu surutnya, mudah-mudahan mereka masih selamat ya. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Wakil Bupati. Kami informasikan bersama kita saat ini ada Bapak Kepala BNPB, Bapak Lejen TNI Suharyanto yang besok pagi bersama tim juga akan langsung turun ke lokasi untuk mendukung tindak darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin kalau masih ada pertanyaan dari offline, ya silakan Mas dari Berita 1. Pak Heru, tadi kita bisa dengar dari yang kita mau tanyakan apakah untuk saat ini kondisi dari gunung Semeru seperti apa? Kalau kita lihat tadi statusnya adalah 1 2 waspada untuk malam ini, apakah ada potensi terkait dengan gunung tersebut akan kembali erupsi atau seperti apa Pak? Yang kedua, bagaimana nanti evakuasi di sana secepat mungkin? Kalau kita dengar ini menunggu surut Pak, bagaimana kondisi pertama cuaca di sana? Apakah ada nanti hujan atau seperti apa sehingga sangat menghalangi evakuasi? Untuk pertanyaan pertama, tapi saya rasa tadi sudah juga disampaikan ya, Pak Eko Lelono, Pak Kepala Badan. Ada pertanyaan dari wartawan yang di BNPB, Pak Eko, tentang apakah ada usulan terkait dengan aktivitas yang terpantau oleh Badan Geologi. Silakan Bapak. Bagaimana Pak? Apakah ada apa? Mohon pertanyaan. Apakah ada susulan? Potensi erupsi susulan. Oh, ya ini Pak. Ya baik. Baik. Tadi seperti kami sampaikan di awal bahwa ini tim ini akan memantau 24 jam aktivitas dari Gunung Merapi, Gunung Semeru ini, dan sebetulnya tidak ada sebetulnya aktivitas yang berlebihan ya, terutama dari kegempaannya yang memperlihatkan adanya suplai magma itu relatif lebih sebenarnya biasa saja gitu seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini kemungkinan ini juga tim masih di lapangan masih coba melihat, memantau fakta-fakta data-data di lapangan. Tapi kelihatannya memang ada kaitan juga dengan ini curah hujan tinggi ini sehingga menyebabkan runtuhnya bibir lava itu ya, dan ini mengakibatkan memicu adanya erupsi atau awan panas guguran tadi. Jadi kami pantau terus 24 jam Pak aktivitasnya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan kemungkinan ada aktivitas yang meningkat, ini tentu akan kami koordinasikan dengan BNPB, dengan BPBD dan dari pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi menghadapi langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan potensi bahaya yang akan terjadi gitu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi. Tadi pertanyaan yang kedua terkait cuaca ya Mas. Masih hujan. Kalau untuk terkait situasi cuaca di lokasi, mungkin Pak Kapus Penerbangan dari BMKG mungkin bisa menyampaikan informasi update. Baik, terima kasih. Saat ini memang BMKG terus berkoordinasi, terutama dengan pihak Pemda dan juga BPBD, Airnav, UPBU, TNI, dan Polri. Sedangkan kondisi cuaca saat ini hujan ringan, dan saat ini kami juga mendapatkan hasil dari paper test ya, pukul 19.30 yang dilaksanakan di stasiun meteorologi penerbangan Juanda yang lokasinya berada di rooftop gedung observasi, bahwa saat ini kondisi cuaca hujan ringan dan juga ada pertumpahan awan CB dengan ketinggian 1.500 feet
dan visibility masih aman sekitar 5 km. Sedangkan berdasarkan informasi dari Volcanic Ace Advisory Center Darwin, bahwa pada ketinggian permukaan hingga 30.000 feet, saat ini angin bergerak ke arah barat dengan kecepatan berkisar antara 50 sampai 70 km per jam. Kemudian untuk ketinggian 50.000 feet ke atas, itu bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan antara 60 sampai 80 km. Dan pada 6 jam ke depan, terlihat bahwa pergerakan dari abu vulkanik akan mengarah ke arah barat hingga barat daya. Dan saat ini BMKG akan terus memantau kondisi cuaca khususnya di atas Gunung Semeru, sehingga potensi curah hujan yang terjadi di wilayah itu akan terus dipantau selama 24 jam ke depan. Tentunya juga dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edison. Kami rasa Izin Komandan. Silakan Bu Wagub. Barangkali BNPB bisa apabila cuaca memungkinkan ada helikopter yang bisa memantau rakyat kami yang terjebak. Karena kami kesulitan betul. Kasihan dan ini keluarganya menangis semua ini karena ada sekitar 8 sampai 10 orang yang terjebak. Barangkali ada heli yang bisa memantau. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab dulu ya. Bu Wabub, intinya memang keselamatan rakyat kita ini yang diutamakan. Jadi kalau nanti memungkinkan, cuacanya bagus, BNPB juga akan mengerahkan, kalau pakai darat tidak bisa ya pakai heli. Kita siapkan juga 2 unit helikopter. Kalau nanti dievakuasi lewat darat tidak bisa, untuk yang 8 orang terjebak ini akan kami upayakan untuk bisa dievakuasi. Jadi Bu Wabub jangan khawatir, kami siapkan. Terima kasih. Terima kasih Komandan. Baik, terima kasih Bu Wabub. Jadi sebagai informasi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, apapun akan kita lakukan untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Bersama kita sudah hadir Bapak Bupati Lumajang. Kami silahkan Bapak Torik untuk menyampaikan informasi yang ada di lapangan. Kami persilakan Bapak Bupati. Ya, terima kasih Jenderal. Saya sekarang sedang menuju ke titik yang ada di Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Di beberapa titik lokasi, terutama yang berdekatan dengan pertambangan pasir. Prinsipnya bahwa kita berkebutuhan dengan cepat waktu malam hari ini, bila ada beberapa tambahan pasukan yang bisa melakukan evakuasi cepat, yang bisa kita lakukan. Ada masyarakat yang hari ini terus kita evakuasi, ada kendaraan truk yang juga ini barusan saya salipan dengan beberapa kendaraan truk yang evakuasinya memang kami masih darurat. Yang perlu cepat sekali ya tambahan pasukan. Tadi saya juga sudah koordinasi dengan 527, Batalion 527 untuk segera menyiapkan pasukan yang penting malam hari ini bisa sampai di lokasi titik-titik yang memang berat bagi kami untuk turun ke lapangan. Itu sementara yang hari ini malam ini saja bisa segera diselesaikan, Jenderal. Baik, Pak Bupati, kami yakinkan tadi saya sudah koordinasi dengan Kasdam 5 Brawijaya, sudah juga membuat surat ke Panglima TNI, sudah koordinasi dengan Asop Panglima TNI. Kami pastikan pasukan 3 satuan setingkat kompi malam ini bisa membantu Pak Bupati di lapangan untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan awal terkait dengan evakuasi para masyarakat terdampak. Nanti kami akan cek terus Pak Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Kita cukupkan Bapak. Kami rasa cukup untuk konferensi pers malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami akan tetap mengupdate informasi penanganan darurat pasca